pure. Kami benar-benar jalan masuk ke dalam kawasan hutan di resort Sekapuk itu, membawa tas carrier yang berat dengan segala logistiknya. Yang kedua lebih seru sih. Trip yang kedua lebih seru, Pak. Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia kedatangan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan salah satu tahapan di kurikulum biologi, yaitu praktik kerja lapangan, atau ada yang menyebutnya sebagai kerja praktik. Nah, mahasiswa ini akan bercerita terkait pengalaman dia saat praktik kerja lapangan. Oke, selamat pagi Dimas. Selamat datang di Rumah Biologi Indonesia. Terima kasih sudah berkenan gabung. Saya perkenalkan, nama saya Dimas Irawan, mahasiswa jurusan Biologi FNIPA Unila, angkatan 2017, asalnya dari Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Berarti sekarang semester ke-6. Semester ke-6. Semester ke-6. Oke, hari ini Dimas, saya minta untuk cerita bagaimana pengalaman Dimas saat praktik kerja lapangan. Kayaknya seru. Dimas, kalau boleh tahu praktik kerja lapangannya di mana, Dimas? Untuk praktik kerja lapangan bertempat di Taman Nasional Waikambas, daerah Lampung Timur, tepatnya di Resort Toto Projo, Kecamatan Waibungur. Untuk praktik kerja lapangan kami di bawah program WCS IP atau Wildlife Conservation Society Indonesia Program Lanskap Taman Nasional Waikambas. Jadi segala kegiatan itu di bawah program WCS IP, Pak. Oke. Jadi kala itu judulnya apa ya, Dim? Untuk judul praktik kerja lapangan, saya mengambil judul yaitu tentang kajian jelajah gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, di dalam kawasan hutan melalui kegiatan Smart Patrol di Resort Toto Projo Taman Nasional Waikambas. Oke, jadi Dimas melihat bagaimana area jelajahnya gajah Sumatera liar berarti ya, Dim ya? Ya, dari Sumatera liar yang ada di kawasan TNWK. Oke, berarti masuk ke hutan untuk melihat area jelajahnya gajah liar. Iya, benar. Apa saja yang dilakukan di sana, Dim? Waktu kerja praktek, Dim? Pada saat kerja praktik, kami melakukan kegiatan observasi lapangan ya, langsung memasuki kawasan Taman Nasional Waikambas, di mana sekaligus melakukan kegiatan patroli keamanan, yaitu namanya Smart Patrol, di mana selain melakukan kegiatan tersebut, patroli, kami juga mengambil data, khususnya data mengenai keberadaan tanda tidak langsung dari gajah Sumatera liar yang ada di dalam kawasan tersebut. Apa saja misalnya, Dim? Tanda tidak langsungnya, Dim? Untuk tanda tidak langsung gajah Sumatera sendiri, ada beberapa. Yang pertama, kotoran atau feses dari gajah Sumatera. Kemudian yang kedua, tapak gajah Sumatera. Kemudian yang ketiga ada jalur lintas bekas satwa gajah Sumatera itu melintas. Kemudian satu lagi itu ada gesekan badan gajah Sumatera. Jadi gajah Sumatera tersebut ketika sesudah berlumpur ya, menggesekkan badannya ke pohon. Jadi kita bisa lihat di pohon-pohon tersebut ada bekas gesekan-gesekan badan gajah Sumatera itu berupa tanah atau lumpur yang menempel di pohon-pohon itu, Pak. Tadi kan nemu fesesnya gajah. Gimana Ya. Dimas bisa bedakan ini fesesnya gajah, ini fesesnya kuda, ini fesesnya kerbau? Kalau feses gajah Sumatera sih yang pertama mengenai ukurannya ya, ukuran feses gajah Sumatera lebih besar dari
satwa lainnya. Kemudian kalau untuk gajah Sumatera sendiri terdapat itu yang namanya bolus atau boli. Jadi kotoran gajah Sumatera itu ada bulatan-bulatan. Ketika bulatan-bulatan itu tunggal satu, itu disebutnya bolus. Tapi ketika ada beberapa bulatan-bulatan dalam satu feses, kita bisa sebut itu boli. Berapa boli atau berapa bolus gitu, Pak. Jadi kalau untuk ukurannya lebih spesifik, kalau gajah Sumatera bisa kita lihat dari spesies satwa lainnya seperti kerbau liar, sangat jelas dapat dibedakan gitu, Pak. Jadi selama kerja praktek masuk ke hutan ya, Dim ya? Ya, masuk ke hutan. Berapa lama, Dim, durasi kerja prakteknya, Dim? Pak, kerja praktik kami berlangsung sekitar 36 hari ya, 40 hari kurang. Jadi dari awal Januari kami memulai praktik kerja lapangan, kemudian awal Februari sudah selesai, sudah pulang lagi dari Taman Sungai Kambas. Berapa kali masuk hutan itu, Dim? Berapa trip ke hutannya? Untuk tripnya dalam 36 hari itu kami kebagian 2 trip. Jadi selama 36 hari WCS melakukan kegiatan Smart Patrol itu dua kali trip. Yang pertama ini yang ada di Resort Toto Projo. Kemudian trip yang kedua yaitu berada di Resort Sekapuk namanya, Pak. Satu kali trip berapa hari, Dim? 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari. Full di hutan ya? 5 hari. Full di 5 hari. Full di hutan. Oke. Apa yang membedakan trip pertama dengan trip kedua, Dim? Untuk trip yang pertama kami menggunakan kendaraan yaitu sepeda motor dalam menjelajahi kawasan hutan. Kemudian trip pertama juga untuk medannya atau lokasinya itu kebanyakan rawa-rawa dan juga padang ilalang ya. Jadi bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. Jadi tidak terlalu melelahkan kalau untuk trip yang kedua. Kalau untuk yang pertama, maksudnya kalau untuk yang kedua pure, kami benar-benar jalan masuk ke dalam kawasan hutan di Resort Sekapuk itu, jalan membawa tas carrier yang berat dengan segala logistiknya. Kemudian ya di situ benar-benar apa ya? Nah, yang kedua lebih seru sih. Trip yang kedua lebih seru, Pak. Lebih seru ya. Tadi kan dalam trip ini dicatat nih bagaimana jejaknya seperti apa, fesesnya seperti apa. Ya. Selain itu ada temuan-temuan nggak, Dim? Siapa tahu nemu bidadari di dalam hutan gitu. Bidadari. Kalau untuk temuan, kalau dari trip pertama, selain tanda tidak langsung gajah Sumatera, banyak juga ditemukan tanda-tanda satwa lainnya seperti kerbau liar, rusa, kijang, ataupun tapak harimau juga ditemukan di dalam kawasan tersebut, Pak. Kalau untuk temuan-temuan lainnya, karena kegiatannya kami menemukan ancaman bekas-bekas perburuan liar di sana, Pak, di resort yang ada di Taman Sungai Kambas. Apa misalnya itu, Dim? Kalau untuk bekas perburuan liar di Resort Toto Projo, di trip pertama kami dan staf WCS yang lainnya menemukan tanda satwa mati berupa tulang dari rusa sambar. Itu diduga bekas perburuan liar karena pemburu tersebut mungkin hanya mengambil dagingnya saja ya untuk konsumsi ataupun yang lainnya mungkin, tapi untuk bekas-bekas perburuan mereka seperti tulangnya itu dibuang gitu. Jadi itu kami temukan di dalam kawasan, Pak. Oke. Dari 2 kali trip yang sudah ada, lebih berkesan trip yang kedua ya? Iya, yang kedua lebih
memicu adrenalin, Pak. Lebih seru sih. Karena medannya juga lebih menantang ya. Lebih menantang. Lumayan menguras tenaga juga. Oke, kalau misalnya nih, kalau saya tanya, di antara sekian pengalaman di sana, 36 hari itu, apa pengalaman yang paling seru? Pengalaman paling seru. Yang pertama, pada saat melakukan trip ya, observasi lapangan, karena itu merupakan pengalaman pertama bagi saya memasuki hutan, melihat secara langsung kondisi hutan itu seperti apa, kemudian belajar survive ketika kita dibatasi dengan segala hal logistik, kita harus siap dalam kondisi apapun gitu. Jadinya di dalam hutan ya mau nggak mau kita harus siap apapun yang terjadi, harus siap secara fisik maupun mental gitu Pak. Jadi merupakan pengalaman pertama lah secara langsung dapat memasuki kawasan khususnya di Taman Nasional Waikambas ini. Oke, kalau saya coba balik ke pertanyaan awal, kan Dimas melakukan praktik kerja lapangan bersama WCSIP di Taman Nasional Waikambas. Kenapa pilih ke hutan? Kenapa kok nggak pilih ke lab atau misalnya kebun raya atau apa gitu, Dim? Kalau untuk itu dari awal memang senang ya, menggeluti ke hutan-hutan gitu, naik gunung juga senang sekali. Kemudian itu jadi kayak suatu hobi gitu Pak. Jadi memang jiwanya memang senang adventure. Oke. Bertualang. Senang di dunia luar memang ya. Senang di lapangan, Pak. Oke. Sudah semester 6 berarti sudah mendekati finish di studi sarjananya. Rencana ke depan apa nih setelah KP selesai, kerja praktiknya selesai, apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Dim? Setelah kerja praktik selesai sih ingin lanjut tugas akhir ya Pak, mengenai skripsi yang juga insya Allah masih tentang gajah Sumatera, khususnya yang ada di Taman Nasional Waikambas. Oke Dim, mungkin ada pesan untuk adik-adik kelas atau teman-teman Rumah Biologi Indonesia yang ada dimanapun berada yang pengen melakukan praktik kerja lapangan atau kerja praktik. Apa pesannya untuk mereka, Dim? Iya, untuk yang ingin melaksanakan kerja praktik ya, adik-adik baik di jurusan biologi maupun yang lainnya, pesan yang pertama yaitu tentukan pilihan mau kerja praktik di mana, lokasinya di mana, kemudian ingin melakukan penelitian apa. Jadi mulai disusun rencana-rencana dari awal, dari sekarang, untuk dapat kita ingin melakukan praktik kerja lapangannya, melakukan penelitian apa maupun lokasinya di mana. Itu yang pertama. Kemudian ketika melaksanakan kerja praktik, jalankan dengan sungguh-sungguh, bersama, mungkin jika bersama organisasi lain, buktikanlah di sana bahwa kita yang akan melaksanakan kerja praktik itu layak gitu untuk bekerja sama di organisasi tersebut, dan juga nantinya supaya bisa kemungkinan dilirik oleh organisasi yang kita naungi ataupun instansi-instansi tersebut, kita berpeluang dapat bekerja di organisasi tersebut, Pak. Kemudian yang terakhir pesannya, jangan lupa berdoa, semoga praktik kerja lapangannya sukses, berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan, dan juga dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dari praktik kerja lapangan tersebut, dan juga
dipublikasikan nantinya Pak. Itu Pak untuk pesan. Berarti ada rencana publikasi hasil praktik kerja lapangan, Dim? Iya Pak, dalam waktu dekat sih insya Allah hasil dari praktik kerja lapangan saya akan dipublikasikan. Ya walaupun ini juga dalam konteks publikasi ya untuk Rumah Biologi Indonesia, sharing pengalamannya. Selain itu insya Allah publikasikan dalam bentuk jurnal untuk hasil dari praktik kerja lapangan. Oke, terakhir mungkin saran atau pesan untuk kanal YouTube Rumah Biologi Indonesia. Iya, untuk channel YouTube Rumah Biologi Indonesia, semoga kedepannya dapat memberikan informasi-informasi mengenai khususnya biologi kepada mahasiswa maupun yang lainnya. Kemudian channel YouTube Rumah Biologi juga semakin sukses, banyak dilirik dan juga banyak di kontennya banyak ditonton oleh masyarakat gitu. Kemudian saran lagi untuk Rumah Biologi Indonesia, tetap selalu memberikan edukasi khususnya di dalam biologi ya, di dalam materi biologi untuk dapat sebagai acuan untuk kita khususnya mahasiswa biologi untuk belajar gitu, khususnya di channel Rumah Biologi Indonesia. Itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Dimas sudah berkenan sharing ke teman-teman lewat Rumah Biologi Indonesia. Sukses Sama-sama, Pak. untuk publikasinya, sukses untuk tugas akhirnya nanti. Amin Pak. Segera lulus dan berkontribusi untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Pak. Demikian episode Rumah Biologi Indonesia kali ini. Terima kasih telah berkenan berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalian. Sampai jumpa di episode Rumah Biologi Indonesia selanjutnya. Salam Rumbia, Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.